Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dedeng Zawawi, pengasuh mata kuliah Pendidikan Pancasila. Pada tahap ini, mahasiswa diberikan tugas untuk membahas dan meresensi mengenai bab-bab di buku Pendidikan Pancasila yang terdiri dari pembahasan mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila dan dasar negara, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia, Pancasila dalam sistem filsafat, Pancasila dan etika politik, Pancasila dan ideologi nasional, Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional dan politik, Pancasila sebagai paradigma hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Tugas ini diberikan kepada mahasiswa sebagai komponen penilaian dalam satu semester. Saya kira demikian pengantar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nazwa Nandita Nabila, selaku perwakilan dari kelompok 6 yang akan memaparkan materi mengenai Pancasila dan ideologi nasional. Baiklah, pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu hakikat ideologi. Nah, ideologi berasal dari dua kata, yaitu idea dan logos. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yang berarti raut muka, perawakan, dan gagasan buah pikiran. Sedangkan kata logos sendiri memiliki arti yaitu sebuah pengetahuan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah sebuah ajaran mengenai gagasan buah pikiran. Nah, istilah ideologi sebenarnya telah dikenal sejak tahun 1796 yang dikemukakan oleh Anthony Destot de Tracy, di mana ia mengatakan bahwa ideologi adalah sebuah hal yang membahas mengenai asal mula, hakikat, dan juga perkembangan dari ide-ide manusia, atau biasa dikenal dengan Science of Ideas. Saya, Keila Selbitia Ali, akan memaparkan materi karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Makna suatu ideologi dapat ditemukan dari karakteristiknya. Menurut Sugito dan kawan-kawan tahun 2003, terdapat beberapa karakteristik suatu ideologi antara lain. Yang pertama, ada ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Situasi krisis di mana ketidakpuasan terhadap masa lampau dan ketakutan menghadapi masa depan menjadi pendorong muncul dan bangkitnya suatu ideologi yang mampu menjanjikan kehidupan yang lebih baik. Lalu yang kedua, ada ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematis. Sistematis adalah segala usaha untuk merumuskan sesuatu secara logis sehingga mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya secara menyeluruh. Oleh karena itu, ideologi harus disusun secara sistematis agar dapat diterima oleh masyarakat secara rasional. Lalu yang ketiga, ada ideologi yang mempunyai ruang lingkup jangkauan yang luas. Namun beragam dilihat dari dimensi horizontal, ideologi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, mulai dari penjelasan-penjelasan parsial sifatnya sampai pada penggagasan atau pandangan yang komprehensif. Dengan demikian, ideologi dapat menjadi parameter dalam mengukur keberhasilan suatu bangsa. Lalu yang keempat, ada ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Dilihat dari dimensi vertikal, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep yang kompleks dan sophisticated sampai dengan slogan atau simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu sesuai dengan tingkat pemahaman dan perkembangan masyarakatnya. Dapat dikatakan bahwa ideologi berada pada keragaman landasan yang akhirnya akan membuahkan berbagai pemahaman dan penerimaan dari para pengikutnya. Saya Rafina Zadia Amanda akan memaparkan materi mengenai fungsi ideologi. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia, yaitu ideologi dapat membuat realitas kehidupan yang sangat kompleks menjadi lebih jelas, lebih memenuhi harapan, dan lebih berarti. Orientasi kognitif dari suatu ideologi juga dapat membantu untuk menghindarkan diri dari sikap ambiguitas, sekaligus memberikan kepastian dan rasa aman dalam mengarungi kehidupan. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Ideologi menjadi patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku, di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu.
Ideologi juga dapat memberikan batasan tentang kekuasaan, tujuan, dan organisasi yang berkaitan dengan masalah-masalah politik. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa. Ideologi merupakan salah satu alat bagi seseorang atau bangsa untuk mengenal dan melihat dirinya sendiri, dan mengharapkan orang lain untuk bisa melihat dan menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan ideologi. Yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik sekaligus fungsi integratif. Dalam level personal, ideologi dapat membantu individu dalam mengatasi konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ataupun dalam hubungannya dengan orang lain. Dalam kehidupan masyarakat, ideologi juga dapat membatasi terjadinya konflik. Dengan demikian, fungsi-fungsi ideologi dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, etika bagi pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan negara. Yang kedua, dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, asas yang harus ditaati dipatuhi dalam pelaksanaan pemerintah, serta hubungan-hubungan antara yang memerintah dengan rakyat yang diperintah. Yang keempat, penegasan bagi fungsi negara yang diemban oleh pemerintah. Dan yang kelima, pedoman bagi pilihan kebijaksanaan dan kegiatan politik. Perkenalkan, saya Felix Basanta Bangun. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ideologi. Yang pertama ada ideologi fasisme. Unsur-unsur ajaran fasisme yaitu satu, tidak mempercayai pikiran, yang dimana dalam pandangan fasisme mereka tidak mempercayai hasil-hasil pikiran manusia. Yang kedua, menyangga persamaan dasar manusia, yaitu dalam pandangan fasisme laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada wanita. Yang ketiga, etika tingkah laku didasarkan atas kebohongan dan kekerasan. Yang keempat, pemerintahan dilakukan oleh golongan elit, yang dimana hanya mereka yang mempunyai keturunan yang baik, berpendidikan, dan mempunyai status sosial yang tinggi yang dapat memerintah rakyat. Yang kelima ada totalitarianisme, yang keenam ada imperialisme, dan ketujuh ada oposisi terhadap hukum dan ketertiban internasional, yang dimana bagi kaum fasis perang itu dijadikan suatu yang ideal. Yang kedua ada ideologi komunisme. Sumber pokok doktrin komunisme adalah manifesto komunis yang ditulis oleh Karl Marx dan Engels dalam mewujudkan masyarakat komunis. Menurut Sosronegoro pada tahun 1984 digunakan beberapa prinsip pelaksanaan yang merupakan ciri pokok ideologi komunisme. Yang pertama ada sistem totaliter, kedua sistem pemerintahan kediktatoran satu partai, ketiga sistem ekonomi negara, dan keempat sistem sentralis demokratis. Yang ketiga ada ideologi liberalisme. Liberalis menurut Husserl dan Stevenson bersumber pada teori John Locke yang mengemukakan bahwa manusia itu diberi oleh alam hak-hak tertentu. Hak-hak ini harus dijamin oleh suatu konstitusi yang dilindungi oleh pemerintah. Pendapat lain menyatakan bahwa pokok-pokok ideologi liberal seperti dikemukakan oleh Soekarno antara lain yaitu satu, percaya terhadap Tuhan sebagai pencipta, dua, percaya terhadap persamaan dasar semua manusia, ketiga, memperlakukan pemikiran orang lain secara sama, keempat, pemerintahan dilakukan dengan persetujuan yang diperintah, kelima, pemerintahan berlandaskan hukum, keenam, mementingkan individu, ketujuh, negara adalah alat, 8, menolak dogmatisme. Yang keempat ada ideologi Islam. Pokok-pokok ideologi Islam menurut Soekarno pada tahun 1991 adalah percaya kepada hanya satu Tuhan. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Ketiga, musyawarah dan mufakat. Keempat, memegang persamaan dasar manusia. Kelima, etika tingkah laku didasarkan atas kerjasama. Keenam, memegang dan menegakkan keadilan. Yang kelima, ideologi Pancasila. Sebagai ideologi negara, berarti bahwa Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sebagaimana setiap ideologi memiliki konsep mengenai wujud masyarakat yang dicita-citakan. Begitu juga dengan ideologi Pancasila. Masyarakat yang dicita-citakan dalam ideologi Pancasila ialah masyarakat yang dijiwai dan mencerminkan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, yaitu masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan serta bertoleransi. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga, masyarakat yang bersatu dan dalam suasana perbedaan. Yang keempat, berkedaulatan rakyat dengan mengutamakan musyawarah, serta masyarakat yang berkeadilan sosial. Pancasila sebagai ideologi negara membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
maka ideologi Pancasila membawakan kekasan tertentu yang membedakannya dalam ideologi lain. Saya Andrew Sabil akan memaparkan materi mengenai perbandingan ideologi Pancasila dengan paham ideologi besar lainnya di dunia. Sebelum itu, suatu ideologi pada suatu bangsa hakikatnya memiliki ciri khas serta karakteristik masing-masing sesuai dengan sifat dan ciri khas bangsa itu sendiri. Namun demikian, itu dapat terjadi bahwa ideologi pada suatu bangsa datang dari luar dan dipaksakan keberlakuannya pada bangsa tersebut sehingga tidak mencerminkan kepribadian dan karakteristik tersebut. Ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada awalnya secara kualitas bersumber dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu dalam adat istiadat serta dalam agama-agama bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, Pancasila ada pada kehidupan bangsa dan kelangsungan hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebelum era reformasi di Indonesia, dalam proses perjuangan melawan kolonialisme, terjadi penyerapan berbagai wawasan ideologi lain yang tidak sejalan dengan Pancasila yang telah disepakati para pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia, seperti ideologi sosialis, ideologi komunis, ideologi liberal, dan sebagainya. Ideologi Pancasila berbeda dengan ideologi liberalisme, komunisme, sekulerisme, dan ideologi-ideologi keagamaan. Perbedaan tersebut dapat kita lihat dalam beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama adalah dalam sejarah kelahirannya, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia, sehingga Pancasila memiliki kristalisasi dari nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia. Pancasila juga dirancang dan dirumuskan dalam suatu proses oleh para pendiri negara Indonesia Merdeka. Yang kedua yaitu ideologi Pancasila mengarah kepada keseimbangan antara kepentingan kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat, antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Sedangkan ideologi lain cenderung kepada salah satu aspek kehidupan saja. Misalnya, liberalisme lebih mengutamakan kebebasan individu, komunisme mengutamakan masyarakat dan kurang memperhatikan individu, sekulerisme memisahkan agama dengan kehidupan negara yang berarti mengutamakan duniawi. Sedangkan ideologi agama dapat diterima oleh penganut agama yang bersangkutan. Kemudian, yang ketiga adalah dalam bidang ekonomi. Ideologi Pancasila menghendaki kesejahteraan bersama dengan mengakui hak-hak individu dan berasaskan kekeluargaan. Sedangkan ideologi lain seperti liberalisme menuju pada kapitalisme. Komunisme berusaha mewujudkan sama rata sama rasa. Hak-hak individu diserahkan kepada negara dan negara yang mengaturnya. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ideologi Pancasila bersifat terbuka. Sedangkan ideologi lain cenderung bersifat tertutup. Yang kelima adalah ideologi Pancasila melindungi semua penganut agama dan memberikan jaminan terhadap agama yang bersangkutan. Sedangkan liberalisme menyerahkan semua urusan agama kepada individu. Komunisme tidak mengakui agama, bahkan agama dianggap racun dalam kehidupan masyarakat. Dan kemudian sekulerisme memisahkan urusan agama dengan urusan negara. Kemudian yang terakhir adalah ideologi Pancasila berusaha mewujudkan masyarakat Pancasila, yaitu masyarakat yang menjiwai mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Sedangkan untuk ideologi lain seperti liberalisme hanya melahirkan sifat individualisme dan komunisme itu ingin mewujudkan masyarakat yang komunis. Saya Ulfa Sakina akan memaparkan materi tentang pentingnya ideologi Pancasila di tengah ideologi-ideologi lainnya. Apabila seperangkat nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai pandangan hidup yang telah disusun secara sistematik dan diterapkan sebagai dasar kehidupan seluruh komponen masyarakat atau berbangsa, maka akan terciptalah ideologi masyarakat atau berbangsa Indonesia yang kuat,
dari rongrongan, ancaman, dan serangan musuh ideologi negara lainnya. Upaya itu dapat dilakukan antara lain sebagai berikut. Pertama, menumbuhkan kesadaran untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Kedua, melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten. Ketiga, menempatkan Pancasila sebagai sumber hukum dalam pembuatan peraturan perundangan nasional. Keempat, menempatkan Pancasila sebagai moral dan kepribadian bangsa negara Indonesia.